buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang lapar? Oke, yang lapar nanti ya kita makan sama-sama nanti. Alhamdulillah. Ya, Bapak traktir. Makan gratis. Oke, sebelum Bapak memulai kegiatan belajar mengajar, Bapak pengen kondisi kelas itu rapi, terus juga bersih. Jadi kalau misalnya ada sampah atau ada buku permen itu tolong dibersihkan terlebih dahulu. Coba lihat kanan kirinya ada sampah atau enggak? Aman Pak, bersih Pak. Aman? Aman. Oke, aman. Jadi kita lanjut ya. Oke, sebelum Bapak lanjut juga Bapak izin presensi terlebih dahulu dari anak-anak sekalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Hadir, Pak. Oke, ini ya. Jadi kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama Bapak Ferry Setiawan? Belum. Oke. Sebelum Bapak mau mengajar, Bapak mau tanya terlebih dahulu nih untuk anak-anak sekalian. Nah, di sini ada yang pernah melihat antrian panjang di SPBU? Angkat tangan semuanya. Sering Pak. Oke, banyak yang angkat tangan ya. Nah, dari kondisi tersebut, kenapa hal tersebut itu bisa terjadi gitu loh? Karena ada langkaan. Boleh satu saja Kalista. Karena yang pertama stoknya terbatas Pak. Oke, stoknya Terus terbatas. yang kedua tuh kalau sekarang kan orang tuh pengen beli itu karena akibat perang Iran sama Amerika. Oke, nice. Jadi dari adanya konflik perang Iran sama Amerika kemarin ya, terjadi konflik perang bisa dibilang perang yang cukup dahsyat. Dari konsep tersebut ya pasti masyarakat bisa dibilang tadi dari Kalista panik buying atau ya mereka berbondong-bondong untuk pergi ke SPBU untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak ya. Otomatis untuk Indonesia sekarang itu cukup aman, tapi masyarakat kita tuh FOMO panik buying untuk bisa membeli bahan bakar tersebut. Nah, Bapak flashback terlebih dahulu nih. Dulu waktu SMP kalian sudah pernah belajar terkait soal kebutuhan manusia, betul bukan? Betul. Oke. Tapi dari sekarang ini Bapak pengen memberikan informasi terkait soal dalam ruang lingkup ekonomi itu akan lebih dalam terkait soal materi kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait soal kelangkaan ini, Bapak izin untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tentu kalian itu harus bisa menjelaskan terkait soal konsep kelangkaan itu seperti apa, dan juga untuk bisa menyebutkan kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak baik lagi. Kelangkaan. Ada yang tahu apa itu kelangkaan dalam bahasa sehari-hari saja? Kelangkaan itu apa? Oke, Marco, boleh. Jadi kelangkaan itu kondisinya di mana sumber daya atau alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, sedangkan keinginan manusia atas sumber daya itu tidak terbatas. Nice. Oke, Bapak setuju dari opini atau pendapat dari Marco itu? Cukup baik, tapi mari kita simpulkan bersama-sama apa itu kelangkaan. Konsep kelangkaan. Nah, di sini anak-anak sekalian bisa melihat terkait soal konsep kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia, kita manusia itu kebutuhannya sangat tidak terbatas. Tetapi sementara sumber daya yang memenuhinya itu sangat-sangat terbatas. Artinya di sini kita ingin banyak hal seperti makan enak, terus juga pakaian yang bagus, terus juga pengen rumah yang nyaman. Tetapi sumber daya yang yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut uang, terus juga waktu, terus juga alam, itu tuh ada batasnya seperti itu loh. Bisa dipahami sampai sekarang? Bisa. Oke, bisa dipahami. Bapak izin untuk lanjutin karena sudah dipahami. Nah, dari sini muncul masalah ekonomi. Masalah ekonomi seperti apa Bapak? Akan Bapak saya jelaskan satu persatu. Contohnya. Nah, di sini kalian sudah melihat contohnya. Mungkin bisa kalian analogikan secara pribadi terkait soal, misalkan Bapak jelaskan satu persatu terkait soal BBM. Tadi sudah dijelaskan oleh Kalista terkait BBM. BBM saat itu kan untuk untuk jumlah itu kan sangat terbatas. Tetapi untuk kendaraan sekarang ini itu kan sudah cukup banyak dan meningkat. Maka dari itu BBM itu sekarang limited atau terbatas, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang sangat-sangat banyak seperti itu. Oke, untuk contoh yang kedua,
lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini Bapak contohkan misalnya di Palembang. Nah, di Palembang itu kan lahan pertanian cukup sempit ya. Apalagi kalau misalkan kayak misalkan Palembang itu bisa dibilang 11-12 kayak kota Jakarta, kota metropolitan. Jadi bisa dibilang untuk lahan pertanian ini cukup sempit. Terus juga mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Itu karena ya pembangunan perumahan dan mal-mal atau gedung-gedung. Dari kondisi tersebut kan kita kan makan pokoknya kan beras ya. Jadi otomatis dari kondisi tersebut ya produksi dari beras dan juga komoditas-komoditas pangan itu otomatis berkurang di wilayah perkotaan. Maka dari itu lahan pertanian itu sempit. Terus untuk yang selanjutnya waktu. Ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Waktu. Kita punya waktu 24 jam. Nah, dari 24 jam itu dibagi untuk kegiatan kita. Apa? Misalnya belajar, bermain, terus juga misalkan tidur, itu kan perlu waktu juga 8 jam per hari, main HP. Nah, dari kondisi tersebut waktu itu kan terbatas ya, nggak setiap hari 24 jam gitu. Jadi ya harus dibagi dari kebutuhan tersebut. Kalau misal kita punya waktu 24 jam semuanya bermain, yang waktu lain gimana? Nggak dapat dong misalkan untuk belajar. Atau misalnya semuanya 24 jam, misalnya kalian waktu libur kuliah misalnya. Kalian gunakan untuk apa? Main HP dari pagi sampai sore sampai malam. Apa yang kalian dapat di situ? Tidak ada. Jadi dari waktu itu kan bisa dibilang waktu adalah emas ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk bisa hal-hal yang produktif, mungkin membantu atau mungkin mungkin di sini yang anak-anaknya suka membantu orang tua, jadi waktunya itu berguna gitu loh untuk kegiatan di rumah. Nah, untuk 3 contoh ini bisa dipahami dari anak-anak sekalian? Paham, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Oke, seterusnya Bapak izin untuk lanjut karena sepertinya sudah paham terkait soal yang sudah Bapak jelaskan. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan. Nah, sebutkan satu contoh kecelakaan yang pernah kalian alami sendiri di rumah atau di rumah sekitar. Siapa yang mau Saya, Pak. Oke, satu-satu dulu. Boleh? Satu dulu. Contohnya itu air bersih yang bisa didapatkan di dusun kami pada saat kemarau, Pak. Oke, air bersih Saya, Pak. Saya, Pak. Sebentar. Saya, Pak. Welby dulu. Dulu Pak, waktu kecil itu dulu ya, ini sangat dulu banget. Iya. Dulu itu masih banyak lahan untuk main bola. Sekarang dialihfungsikan menjadi bangunan perumahan dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Oh, oke. Boleh juga. Saya, Pak. Saya, Pak. Itu dulu yang belakang sabar ya. Kalau Satu-satu, nanti dong. di tempat lingkungan saya ini Pak, gas LPG Pak. Ini itu susah didapatkan, bahkan harganya pun sampai di angka 60.000. Kalau di sini kan cuma 30, kalau enggak 25. Kalau di tempat aku bisa sampai 60.000 Pak harganya. Jadi di sana dan kelangkaan LPG itu susah. Oke, tambah informasi ya. Itu kelangkaan LPG satu-satu. Yang IPA dulu. Kemarin Pak saya kan bilang Iya. harga cabai itu mahal, memang di sana tuh panennya tuh sedikit untuk dari sini. Oke, cabe. Akbar. Contohnya waktu tidur saya, Pak, kurang karena banyak tugas. Oke, banyak tugas. Oke, ngapa banyak tugas itu? Apa namanya? Apa harus tiap hari ngerjain tugas atau gimana? Karena banyak tumpukan tugas tuh, Pak. Jadi waktu kita tuh kebagi, Pak. Oh, oke, boleh lah. Tugasnya ditunggu. Tetap semangat ya, Akbar ya. Siap, Boleh Pak. Salsabila? Ya. Minyak goreng Pak. Kalau di daerah aku minyak goreng kemarin hilang. Dicuri siapa? Langka Pak. Oke. Boleh dari beberapa yang sudah disebutkan tadi benar, itu adalah contoh-contoh kelangkaan yang ada gitu di ruang lingkungan sekitar. Jadi di sini Bapak minta satu orang saja untuk bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir. Apa itu kelangkaan dan apa contohnya? Boleh siap. Nah, jadi kelangkaan itu adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Itu contohnya tadi BBM. Nah, lahan pertanian dan waktu 24 jam kita sehari. Oke, boleh. Tepuk tangan dulu.
Oke, tadi kan sudah dijelaskan terkait soal kelangkaan. Jadi kelangkaan itu kan ya suatu kondisi di mana kebutuhan kita itu tidak terbatas. Terus tapi untuk sumber dayanya itu sangat terbatas. Untuk yang tadi sudah kalian sebutkan satu persatu. Nah, di sini ada tugas kalian. Jadi observasi saja kan. Amati satu contoh kelangkaan di sekitar kalian, bisa di rumah, di pasar atau di jalan. Nah, tugas ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Semangat dan ya kalian pasti bisa. Bisa Pak, bisa. Nah, jadi upload dulu untuk kita semua. Oke, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya nanti boleh nanti japri saja Bapak di WA kalau misalkan ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ada yang belum jelas ya. Jadi terkait soal tugas tadi itu tugasnya tugas observasi dikumpulkan minggu depan dan ya terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.